Kembali Fahmi membuat kejutan dalam konteks hubungannya dengan Una. Kali soal keberaniannya berbicara jujur. Kejujuran Fahmi semakin menambah keyakinan bahwa Fahmi memang benar-benar tulus mencintai Una. Bagaimana ungkapan kejujuran Fahmi itu? Ini sesungguhnya yang paling penting kita ketahui bersama. Namun sebelum lanjut ke beritanya, alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan beritanya. Yang sudah subscribe dan sudah aktifkan loncengnya, semoga kalian tetap setia dengan channel ini. Dan semoga kalian semua dalam keadaan baik dan tak ada masalah yang berarti dalam hidup kalian. Yang punya masalah semoga segera menemukan solusinya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Mari kita simak beritanya sampai tuntas agar kalian tahu bagaimana ungkapan kejujuran Fahmi dalam menjalin hubungannya dengan Una. Fahmi merupakan sosok laki-laki yang baik. Tentu itu awal dari kesimpulan yang mengatakan bahwa Fahmi cocok sekali dengan Una. Selanjutnya kita berbicara soal kejujurannya. Bagaimana pentingnya sebuah kejujuran dalam sebuah hubungan? Itu pertanyaan yang sering kita dengar dari orang yang sedang menjalin sebuah hubungan. Kejujuran amat sangat penting sekali untuk melanggengkan sebuah hubungan. Jika sebuah hubungan tidak dilandasi kejujuran, maka hubungan itu dapat dipastikan tidak bakalan lama. Karena hubungan tanpa sebuah kejujuran rentan sekali dengan yang namanya kebohongan dan kebohongan. Ketika kebohongan sering terjadi dalam sebuah hubungan, maka kata perpisahan dan perceraian sudah tentunya ada di depan mata. Hubungan tidak akan kekal abadi jika dilandasi dan diwarnai dengan yang namanya kebohongan. Kebohongan salah satu yang paling banyak menyumbangkan perpisahan atau perceraian dalam sebuah hubungan. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan seorang Fahmi bahwa dia harus jujur dalam menjalin hubungannya dengan Una. Apapun kondisi yang dia terima, dia harus jujur. Karena kejujuran adalah roh dari sebuah hubungan. Ketika rohnya itu sudah hilang, maka sudah pasti hubungan itu menjemput ajalnya sendiri. Penting sekali kejujuran dalam sebuah hubungan. Bukan hanya hubungan percintaan dan hubungan suami istri saja pentingnya sebuah kejujuran. Tetapi dalam konteks kerja pun kejujuran itu sangat penting sekali. Kejujuran salah satu yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Orang yang jujur sudah pasti akan selamat dalam menjalani kehidupan ini. Fahmi dengan tegas sekali berbicara jujur soal hubungannya dengan Una. Mungkin Fahmi punya pengalaman buruk dengan yang namanya kebohongan. Sehingga dia berbicara jujur dan tak mau mengulangi hal serupa karena takut pada akibat yang bakal dia terima. Atau misalnya bukan punya pengalaman sendiri, dia berkaca dengan hubungan seseorang yang mana hubungan itu tidak dilandasi kejujuran, akhirnya hubungan tersebut hancur dan tidak bisa utuh sebagaimana semula. Sebab manusia itu punya dua pengalaman. Pengalaman dirinya sendiri atau pengalaman yang dimiliki oleh orang lain. Kedua pengalaman itu bisa dijadikan guru sekaligus bisa belajar dari itu. Kita tidak mesti selalu belajar dari pengalaman kita sendiri. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain yang ada di sekitar kita atau yang jauh dengan kita. Yang penting ada kemauan untuk belajar, pastinya ada jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Asal kita tidak malas belajarnya dan menganalisisnya. Fahmi dengan Una dua sejoli yang memang sedang dimabuk cinta. Keduanya pastinya sedang berpikir dan mengkonsep bagaimana kehidupan keluarga mereka kelak ketika sudah menjadi suami istri. Insya Allah demikian yang ada dalam benak kita. Untuk sampai ke jenjang pernikahan. Baik Fahmi maupun Una harus sadar bahwa kejujuran adalah kunci yang paling pertama dan utama untuk mengantarkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius dan berakhir di pelaminan nantinya. Doa-doa terbaik bakal terselenggara di momen itu. Kejujuran tidak boleh hanya datang dari Fahmi saja. Jika kejujuran itu hanya datang dari satu pihak dan pihak kedua dalam konteks ini adalah Una misalnya tidak bisa membiasakan kejujuran, maka ketimpangan sudah ada di samping hubungannya. Artinya hubungan dirinya dengan Fahmi sudah pincang dan tentunya sudah menunggu yang namanya kehancuran. Jadi kejujuran itu harus datang dari kedua belah pihak. Tidak boleh datang dari satu pihak saja. Baik Una maupun Fahmi. Keduanya harus jujur dan jujur. Kalau bisa jangan ada kebohongan yang terjadi meskipun itu hanya satu kali. Harus jujur dan jujur. Kebohongan itu menyakitkan sekali dalam sebuah hubungan. Baik Fahmi maupun Una pastinya sudah tahu bahwa kebohongan dalam sebuah hubungan ibaratnya silet yang menggores tubuh ini. Luka dan berdarah. Maka jika tidak ingin luka dan berdarah, hindari dengan yang namanya berbohong. Ini kejujuran yang Fahmi katakan. Ketika Fahmi dituduh bahwa ia mendekati Una hanya untuk kepentingan konten YouTube-nya doang.
Hati siapa yang tidak sakit jika mendapat tuduhan seperti itu? Maka Fahmi sebagai laki-laki yang harus tegas dan berbicara jujur. Akhirnya dia katana yang sebenarnya bahwa dia mendekati Una sama sekali tidak ada kepentingan dengan yang namanya kontennya YouTube-nya. Kata Fahmi, itu bukan tipikal saya banget. Jadi Fahmi tidak pernah berpikir ke arah pengembangan channel YouTube-nya dengan kedekatannya dengan Una. Dia mendekati Una memang murni untuk sebuah hubungan hati ke hati. Bukan hubungan hati ke isi dompet. Dengan kata lain, hubungannya sama sekali bukan berorientasi pada pendapatan keuangan. Sama sekali tidak. Fahmi dengan kejujuran itu sungguh membuat para fansnya bangga tentunya. Karena sang idol bisa dengan tegas berbicara jujur. Dan fans Una yang mendukung Una dengan Fahmi sudah pasti juga bahagia dan bangga dengan sosok yang bernama Fahmi Nur Muhammad. Semoga keduanya menjadi sepasang kekasih yang saling menjaga satu dengan yang lain, tidak pernah berpisah kecuali maut yang memisahkannya. Langgeng sampai kakek nenek dan punya keturunan yang baik-baik dan cantik-cantik dan tampan-tampan. Itu tentunya doa dari setiap fans yang mendukung Fahmi dengan Una. Mungkin sampai di sini dulu berita soal Fahmi dengan Una. Dan tunggu informasi selanjutnya soal keduanya. Dan selamat beraktivitas dan selalu tersenyum. Bye.